Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Nurul Iman Kampung Pasir Satu serta para hadirin sekalian yang saya muliakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak rahmat kepada kita, sehingga pada malam hari ini puasa yang ketiga, tarawihnya keempat ya, tarawihnya yang malam keempat. Alhamdulillah masih kuat puasanya Bu. Masih ya, masih kuat Pak ya. Pada sahur enggak tadi Bu? Sahurnya lengkap enggak? Lengkap ya, alhamdulillah. Dan itu nikmat terbesar kita. Jadi apa kata Rasul, ada dua kebahagiaan bagi seorang manusia. Yang pertama, ketika berbuka puasa. Nikmat gak tadi buka puasa itu Pak? Nikmat gak? Jadi yang biasanya kita makan 3-4 kali sehari, alhamdulillah ketika kita menahan lapar sampai maghrib tadi, minum air putih saja sudah terasa lega, enak, tubuh kita enak. Maka itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua, nikmat apa? Ketika bertemu Rabbnya, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah satunya ketika menjalankan ibadah. Jadi di dalam ihsan itu adalah kita seakan-akan melihat Allah, tetapi kalau tidak mampu melihatnya, maka kita seakan-akan merasa diawasi oleh Allah. Nah, inilah kenikmatan yang kedua bagi kita ketika sholat maupun puasa maupun menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Dan juga salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau senantiasa mencontohkan kepada kita salah satunya syariat puasa. Dan ketika kita melihat bagaimana Rasul mencontohkan puasa kepada kita, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita senantiasa untuk minimal apa yang dilakukan Rasul kita lakukan semampu kita. Sebab apa? Tidak ada sesuatu yang mubazir, sesuatu yang sia-sia pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mohon izin ya, itu ada kamera. Kita bikin channel YouTube juga Bu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak suka nonton YouTube ya, nah itu bisa nanti mampir ke channel Anggo ya Pak Ibu, ya, channel Anggo di Penghulu Muda ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sudah sering ya Anggo ke sini ya, udah khotib Jumat ataupun tahun kemarin juga ngisi juga di sini sekali ya Pak ya. Pada sekali ngisi waktu puasa, dan sekarang aku mendapat tema puasa ditinjau dari segi kesehatan. Aku buka di kitab Fathul Mu'in, ternyata nggak ketemu tentang itu. Luar biasa ya temanya sangat luar biasa. Tapi di kitab Fathul Mu'in dijelaskan di situ tentang puasa, tata caranya detail Pak, dari sahur sampai berbuka
dibuka sampai larangannya, detail di situ dibahas, dijelaskan. Bahkan kesunahan-sunahan yang lain yang Rasul lakukan, iktikaf ataupun sholat-sholat yang lain, ibadah yang lain, sedekah, itu dibahas di situ. Tapi kalau aspek kesehatan ini yang unik, tinjaunya dari segi kesehatan. Maka aku mau bertanya, pernah ada yang operasi ini penyakit dalam di sini, Bu, Pak? Ada yang pernah operasi penyakit dalam? Atau operasi kaki, operasi apa yang sebelum operasi pasti dokter menyarankan untuk apa? Untuk puasa, ya. Atau ada tetangga kita atau siapa yang sebelum operasi pasti disuruh puasa. Apa tujuannya, Bu? Apa tujuan? Kenapa disuruh puasa? Untuk membersihkan tubuh kita di dalam usus ataupun di lambung atau di mana, sehingga proses pencernaannya itu jernih. Jadi dokter tidak payah untuk mengangkat tumor ataupun penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita ketika operasi. Maka disarankan untuk puasa. Kalau nggak puasa payah. Biasanya entah ada makanannya atau ada apanya, karena susah. Sel-sel di tubuh kita ini ternyata luar biasa banget, Pak. Luar biasanya apa? Jutaan sel yang ada di tubuh kita. Mungkin nampak cuma tangan kayak gini, tapi di jari kita ada berapa sel di sini hidup. Maka tangan kita bisa bergerak. Kalau orang stroke kita tahu ya, berarti selnya sudah mati dia, dimatikan oleh Allah, sehingga apa? Tidak bisa bergerak salah satu bagian tubuhnya. Maka ini penting. Kenapa dokter menyuruh puasa? Ternyata apa? Membersihkan bagian dalam dari tubuh kita. Maka ada satu hadis ya. Hadis ini tapi hadis yang dhaif. Yang bahwa Rasul bersabda, "Sumu tasihu," ya. Berpuasalah maka kamu akan sehat. Ini hadis yang dhaif, tapi tidak bertentangan dengan yang namanya kesehatan. Ternyata apa? Yang namanya puasa ini tidak hanya ditinjau dari aspek spiritual, pendekatan diri kita kepada Allah, tapi ada kepentingan diri kita, yaitu tubuh kita semakin sehat, semakin kuat. Maka tidak ada alasan sebenarnya orang yang tidak berpuasa kalau tidak ada halangan ya, misalkan penyakit bawaan atau penyakit yang mau dia maksa untuk bisa puasa. Kalau orang yang sehat, normal, puasa, tidak ada alasan mereka puasa. Sebab apa? Kepentingannya untuk diri kita sendiri. Maka bahkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 184 di akhir Allah berfirman nih, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasamu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau dilihat dari aspek ayat ini, Pak, dia menjelaskan tentang fidyah. Sebelumnya bahas tentang fidyah. Artinya apa? Kalau nggak mampu, maka memilih boleh untuk membayar fidyah pada seorang miskin. Tapi puasamu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya apa? Lebih baik kita puasa sebenarnya kalau kita tahu dibandingkan membayar fidyah. Kalau emang nggak mampu banget baru membayar fidyah. Ini opsi fidyah ini opsi yang paling akhir dari terakhirnya. Kenapa Allah menyuruh demikian? Dari aspek spiritualnya itu kan ada hadis ya menyatakan bahwa dia diskusi Rasulullah bersabda, semua amalan anak Adam itu untuk mereka, balasannya untuk mereka, langsung dikasih ke mereka, kecuali puasa, ia untukku, untuk Allah, dan Allah yang akan membalasnya. Artinya puasa ini langsung Allah yang membalas. Dari ibadah-ibadah yang lain, ini puasa itu langsung Allah yang membalas. Udah enggak ini lagi, udah enggak pakai hitung-hitungan matematika lagi. Sedekah kan pakai hitung-hitungan matematika. 1 kali
harus pegang 700 kebaikan. Habis itu sholat 27 derajat. Banyak, tapi kalau puasa Allah yang langsung membalasnya. Maka ini istimewanya kita puasa. Kenapa Allah menyuruh demikian? Sebab bukan hanya sehat ya, dalam puasa ini bukan cuma sehat secara fisik, tapi juga psikis, kejiwaan kita, batin kita. Kalau dalam bahasa olahraga jasmani dan rohani ya, jasmani kita dan rohani kita. Jadi puasa memiliki dua aspek itu. Dan aspek jasmaninya apa? Aspek jasmani dari puasa ini ternyata ada 3. Di dalam puasa Allah mengajarkan kepada kita tentang apa? Disiplin makan dan minum. Disiplin kita. Yang biasanya kita makan, kalau ada makanan kita makan 3 kali sampai 4 kali sehari. Ketika puasa kita diminta untuk makan cuman ketika sahur dan ketika berbuka. Dan ketika setelah berbuka ini sampai sahur lagi boleh makan. Tetapi ternyata bukan hanya itu kalau ditinjau dari kesehatan. Kalau kita paham konsep puasa, Rasul mencontohkan untuk apa? Mengakhirkan sahur. Di sini sahur jam berapa, Pak? Jam berapa sahur, Bu? Jam 4 ya, Bu ya. Betul, udah standar jam 4. Jadi jangan malam sahurnya jam 10, jam 11 itu belum masuk waktu sahur. Bahkan di kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan di situ. Dihitungnya sahur itu ketika tengah malam ya, jam 12, jam 1 sampai menjelang subuh setengah 5 atau jam 5, karena ada jam 5:12 ya. Jadi sebelum subuh, waktu subuh itu sunnahnya untuk sahur. Kenapa demikian? Karena inilah yang namanya niat. Jadi niat yang diucapkan ketika malam hari setelah sholat tarawih ya. Walaupun ada salah satu pendapat yang mengiyakan, membetulkan, nggak apa-apa kita niat puasa Ramadan dari awal Ramadan pas malam untuk sebulan. Itu ada satu pendapat kayak gitu. Tapi lebih bagus untuk niat itu ketika tengah malam sampai menjelang subuh. Niat sahur di situ. Untuk apa? Tujuannya agar tubuh kita ini terlatih. Terlatih yang pertama kekebalan tubuh ya. Yang namanya sahur ini akan dicerna oleh lambung. Dan ketika selesai, biasanya siang hari itu udah habis tuh makanan. Maka lambung kita, usus kita gak ada yang bisa masuk ke dalam. Tapi dia sel-sel tubuhnya bergerak untuk apa? Memakan sel-sel yang rusak, mengganti dengan sel-sel yang baru. Makanya orang yang betul-betul puasa mengikuti sunnah Rasul dari sahur sampai buka, dia akan tambah seger ya, badannya tambah enak, kayak pijat refleksi ya. Karena tubuh kita meregenerasi. Tidak ada yang dimakan, akhirnya sel-sel tubuh yang rusak dimakannya untuk menjadi sel yang baru. Maka ini memunculkan imun yang lebih kuat. Apalagi di zaman sekarang yang pola makannya udah luar biasa, banyakkan kolesterol, banyakkan makanan-makanan yang kadang gula darahnya tinggi, dan penyakit-penyakit lain sekarang ini luar biasa. Maka puasa ini jadi solusi bagi Allah untuk kita menjaga kesehatan secara fisik. Makanya disiplin makan dan minum. Dan juga yang kedua yaitu disiplin apa? Hawa nafsu, menahan hawa nafsu. Sebab apa? Di dalam puasa ini ketika turun ayatnya, para sahabat merasa gelisah. Gelisahnya kenapa? Ini puasa berarti gak bisa berhubungan. Karena apa? Hawa nafsunya harus dikekang. Tapi karena Allah ini yang namanya puasa ini fitrah
fitrah manusia, Allah nggak membanding tentang puasa, syariat puasa itu, maka di Quran surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami ila rafasu nisaikum." Artinya apa? Dihalalkan bagimu pada malam hari untuk bercampur dengan istri. Jadi ada aspek-aspek di mana Allah tahu kebutuhan manusia. Maka inilah puasa. Jadi bukan hanya ibaratnya mengangkat nafsu 100%, tapi ada kebutuhan manusia secara fitrahnya untuk disalurkan kepada yang halal. Sehingga apa? Dia tetap sakinah, tetap tenang dalam berpuasa. Makanya disiplin hawa nafsu. Dan disiplin selanjutnya apa? Yaitu disiplin dalam kehidupan. Ini puasa mengajarkan kita untuk disiplin dalam kehidupan. Sebab waktu kita dari subuh sampai maghrib ini waktu yang sangat panjang, kurang lebih 13 sampai 14 jam ya. 13 jaman ya. 13 jam kita menahan hawa nafsu. Maka di dalam kehidupan sosial kita diajarkan apa? Untuk mengendalikan diri, bahwa kalau bukan haknya itu jangan diambil. Sebab apa? Allah pasti ngasih. Seperti halnya puasa, pasti sampai di waktu berbuka. Jadi ada kehidupan ini ada awal dan ada akhirnya. Allah sudah menentukan tempat-tempatnya. Maka inilah disiplin dalam kehidupan kita. Maka penting bagi kita disiplin dalam kehidupan, apalagi tentang menggunjing ya. Kadang-kadang ibu-ibu atau bapak-bapak yang keceplosan ya ngomongin orang ini itu. Di dalam bulan puasa ini dikekang, dikendalikan. Sebab apa? Yang namanya hawa nafsu, yang namanya pengendalian diri itu untuk apa? Agar kita lebih stabil emosi kita, lebih secara psikis kita lebih terkendalikan, maka tenang. Di sini masuk sakinah di situ. Akhirnya ketika orang yang puasa dapat mengendalikan dirinya, maka dia dalam kehidupannya semakin tenang, semakin aman, dan semakin apa? Semakin bersyukur. Sebab apa? Kalau bukan haknya ya gak bakal diambil. Kalau bukan jatahnya gak bakal direbut. Artinya apa? Dia mensyukuri apa yang ada dan memahami oh ternyata Allah pasti akan memberikan kita rezeki, memberikan kita kemudahan, dan pasti waktunya akan tiba pada saatnya. Nah inilah yang namanya puasa. Nah inilah untuk menjaga kesehatan kita. Sebab Allah bukan hanya mengatur dari segi ibadahnya, tapi dari pola makan yang ada dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Agar kita dari fisik maupun psikis kita terjaga di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan di bulan-bulan yang lain kita terbiasa disiplin, baik disiplin tentang hawa nafsu, disiplin tentang kehidupan, dan disiplin makan dan minum. Mungkin itu saja dari aku. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.